Salah satu kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh para rasul dan teman-teman mereka pada abad-abad pertama kehidupan pengikut Kristus ialah bahwa mereka men-sharingkan apa pengalaman mereka, dan sharing mereka berkenaan dengan bagaimana mereka ditantang tatkala mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus yang hidup. Dan mereka menceritakan juga tentang tantangan yang mereka hadapi karena keyakinan akan Yesus yang hidup itu. Nah, itulah yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Dan yang menarik ialah bahwa sharing itu justru meneguhkan, menguatkan bukan hanya segelintir orang, tetapi para murid dan semua yang mengikuti Kristus. Kendati mereka dihadapkan dengan tantangan yang ada. Tadi dikisahkan tentang Petrus dan Yohanes yang diadili, tapi kemudian mereka dilepaskan dan mereka menceritakan apa yang terjadi dan apa yang mereka sampaikan juga kepada imam-imam kepala dan tua-tua mereka. Dan setelah mereka, teman-teman yang mendengarkan hal itu, mereka berdoa kepada Allah. Dan akhirnya pada bagian akhir dari teks ini, mereka kemudian mendapat terang Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memang di sana kita bisa melihat bahwa kisah atau sharing yang baik itu juga meneguhkan sesama. Tetapi yang paling utama yang terjadi di sini ialah bahwa sharing itu menghantar mereka untuk berdoa, untuk menyerahkan seluruh hidup mereka dan karya mereka kepada Tuhan. Maka kalau kita berdoa atau kalau kita meminta doa, sesungguhnya kita mengungkapkan iman kepercayaan kita, sekaligus juga kita mengakui bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada diri murid-murid Petrus, Yohanes, dan juga teman-temannya. Dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka hingga mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kiranya pengalaman ini juga yang meneguhkan kita dalam pengertian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemarin kita merayakan Hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan Santa Faustina menegaskan kepada kita, katakanlah wahyu pribadinya, dia mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan itulah yang terjadi pada diri Santa Faustina dan juga dalam diri pengalaman Santo Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang pertama, dan juga dalam pengalaman kita semua. Maka saya berharap bahwa apa yang tadi dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan, itu juga terjadi pada kita. Kita yang mau berlindung kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, itu merasakan kehadiran Tuhan dan membuat kita merasa bahagia. Kendati pun kebahagiaan itu tidak menghilangkan segala kesulitan atau tantangan-tantangan hidup ini. Namun kebahagiaan yang diungkapkan di sana adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang
yang mengandalkan Tuhan. Artinya dia mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk tetap berada pada jalan yang benar, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, ada juga persoalan-persoalan yang menimpa dia dalam hidupnya. Seperti sebenarnya dalam kisah Injil, Nikodemus mencari kekuatan pada Tuhan sendiri. Memang dia belum sungguh percaya kepada Tuhan. Maka dalam Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa dia mengakui Yesus sebagai guru. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia mengakui itu, bahwa dia utusan Allah. Hanya belum diperjelas oleh dia sendiri bahwa dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias. Dia mencari tahu itu, dan pada akhirnya Yesus menuntun dia agar dia percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias itu yang menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita semua. Marilah saudara-saudari, pada hari ini kita boleh menjalankan hidup kita dengan berusaha untuk men-sharingkan yang baik kepada sesama kita. Dan mudah-mudahan sharing kita dalam perjumpaan kita itu membangkitkan semangat orang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk berdoa. Jangan sampai sharing kita itu malah menciptakan kebencian pada orang, atau membuat orang lain tidak bersuka cita, tidak merasakan karunia Tuhan itu dalam hidup ini. Jadi mungkin seperti Petrus dan Yohanes, kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, Roh Tuhan yang memenuhi kita. Dan dengan sharing itu bisa juga akan membuat orang lain men-sharingkan pengalaman dia dengan Tuhan. Maka kita bersyukur bahwa ada saudara-saudari kita yang memberikan intensi, lalu di situ diungkapkan, kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, mengabulkan permohonan kami. Jadi ini juga satu sharing yang baik. Maka jangan ragu-ragu juga untuk berintensi ya. Dalam artian mengungkapkan pengalaman. Jadi pengalaman yang baik itu jangan disembunyikan, tapi kita ungkapkan, dan tentu ini akan membawa efek yang baik bagi sesama kita. Dan dengan cara itulah kita memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Marilah kita juga berusaha agar apapun yang kita hadapi dalam hidup ini tidak menghilangkan rasa bahagia kita, karena kita hidup bersama Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.